Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan sederhana dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Masih membicarakan tentang bab mengenal tanda-tanda i'rab. Yang pertama adalah i'rab yang dimiliki oleh rofa. Di sana ada dhammah. Tanda i'rab yang dimiliki oleh rofa ada dhammah. Kemudian ada wawu, ada alif, dan nun. Kita masuk ke tanda yang terakhir dari i'rab yang dimiliki oleh rofa adalah nun. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma an-nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Wa amman nun, dan adapun huruf nun, fatakunu alamatan, maka nun itu menjadi tanda, li raf'i bagi rafa, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Idza tasala bihi, yaitu fi'il mudhari' apabila bersambung padanya dhamiru tasniyatin, pertama dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in, atau dhamir jamak, au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau dhamir muannasah mukhatabah. Dan adapun nun, maka dia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila bersambung padanya dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannasah mukhatabah. Sehingga nun menjadi tanda bagi rafa itu ada pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang di situ bersambung dengan 3 dhamir. Pertama dhamir tasniyah, kedua dhamir jamak, ketiga dhamir muannasah mukhatabah. Dhamir tasniyah itu ada 2. Dhamir jamak juga ada 2. Dhamir muannasah mukhatabah ada 1. Berarti semuanya ada berapa? Ada 5. Ya. Pertama dhamir tasniyah. Kita tuliskan al-amsilah, contoh-contoh, yaitu wazannya. Untuk tasniyah yaf'alani, taf'alani. Ya, yaf'alani dia berdua laki-laki sedang atau akan berbuat. Taf'alani dia perempuan 2 sedang atau akan berbuat, atau kamu berdua sedang atau akan berbuat. Ya, jadi untuk tasniyah wazan pertama yaf'alani, wazan kedua taf'alani. Kemudian dhamir jamak ada 2. Yang pertama yaf'aluna, kedua taf'aluna. Yaf'aluna adalah untuk mereka orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Taf'aluna kalian. Ya, kalau ini mereka berarti mereka banyak ya. Taf'aluna kalian banyak laki-laki sedang atau akan berbuat. Sedangkan dhamir muannasah mukhatabah adalah taf'alina. Kamu perempuan 1 sedang atau akan berbuat. Dan ini dinamakan dengan al-af'alul khamsah. 5 wazan ini dinamakan dengan apa? Al-af'alul khamsah. Jadi kalau kita ditanya sebutkan wazan dari af'alul khamsah, maka jawabannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Atau mungkin ainnya di dhammah, misal yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Atau ainnya di kasroh, yaf'ilani, taf'ilani, yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina.
Ya, ini artinya kadang ada yang wazannya yaf'alu, ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, itu maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Ya, itulah wazan. Ya, adapun di sini kita ya tulis satu saja ya, misalnya yaf'alani. Ya, karena fa'ala yaf'alu la taf'al misal gitu ya. Kita ambil yang yaf'alani. Mungkin di sana atau di luar sini ada yang pakai yaf'ulani, ya silahkan gitu. Yaf'ilani ya silahkan, tapi yang kita cantumkan di sini satu, yaitu yaf'alani. Ya, artinya semuanya bisa dikiaskan ke sini. Ya, misal kita ambil yadkhulu menjadi yadkhulani, tadkhulani, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Itulah al-af'alul khamsah. Misalnya lagi yastaghfiru. Ini sulasi mujarrad. Kalau yastaghfiru sudah mazid, dan itu tidak masalah. Semuanya bisa dirubah ke al-af'alul khamsah. Contoh, yastaghfirani, tastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiruna, tastaghfirina. Ya, misal lagi apa? Yajtami'u menjadi apa? Yajtami'ani, tajtami'ani, yajtami'una, tajtami'una, tajtami'ina. Satu lagi, misalnya ya, misalnya yastakbiru menjadi yastakbirani, tastakbirani, yastakbiruna, tastakbiruna, tastakbirina. Itulah al-af'alul khamsah. Dan al-af'alul khamsah ini tanda rofa'nya ini ada huruf nunnya ini. Nun di belakang ini tanda bahwasanya dia dalam keadaan rofa. Yaf'alani misal, ini rofa. Yaf'alani yaitu wa alamatu rafihi subutun nun. Ini adanya nun menunjukkan dia dalam keadaan rofa. Sebaliknya ketika nanti berjumpa dengan yang tidak pakai nun menunjukkan dia bukan dalam keadaan rofa. Mungkin dalam keadaan nasab, mungkin dalam keadaan jazm. Kita lihat dalam contoh kalimat. Contoh yang pertama, at-talibani yadhabani ilal ma'hadi. Dua siswa itu sedang berangkat ke pondok pesantren. Nah, di sini karena at-talibani dua, maka pakainya yadhabani. Inilah jumlah ismiyah ya. Khobarnya ketika berupa fi'il, maka dhamirnya menyesuaikan dengan mubtadanya. Kemudian contoh yang tadhabani. Mata tadhabani ya talibani? Kapan Anda berdua atau kapan kalian berdua akan berangkat wahai dua siswa? Nah, di sini tadhabani untuk makna kamu laki-laki dua atau kalian laki-laki dua. Kemudian yang jamak, at-tullabu yadhabuna ilal ma'hadi. Para siswa sedang atau akan berangkat ke pondok pesantren. Yadhabuna. Karena di sini at-tullabu maka yadhabuna. Ya, ini menunjukkan dalam keadaan rofa karena ada nunnya. Kemudian yang tadhabuna, mata tadhabuna ya tullabu? Kapan kalian akan berangkat wahai para siswa? Nah, di sini tadhabuna. Maknanya kalian laki-laki banyak sedang atau akan berangkat. Mata tadhabuna ya tullabu? Kapan kalian akan berangkat wahai para siswa? Kemudian yang taf'alina, ya Fatimatu limadza tarji'ina ilal baiti? Wahai Fatimah, mengapa Anda atau mengapa kamu pulang ke rumah? Ini dari yarji'u menjadi tarji'ina untuk dhamir anti. Ya, jadi inilah gambaran 5 dari al-af'alul khamsah. Ya. Kemudian kita berikan latihan, sebutkan af'alul khamsah dari fi'il. Pertama yarji'u, af'alul khamsahnya apa saja? Sudah diwakili satu di sini ya, atarji'ina ini. Kemudian ada yakhruju, af'alul khamsahnya apa saja? Dan kembali ke matan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, bahwasanya itulah tanda rofa bagi al-af'alul khamsah adalah huruf nunnya ini, sehingga nun termasuk dari tanda rofa, dan ini merupakan tanda rofa yang terakhir
karena rofa punya 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Masing-masing ada penempatannya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri, dan itu sudah kita pelajari semuanya. Tugas antum semua ya, tugas kita semua ya, baik anak ataupun yang belajar, kita semua sedang belajar ya, adalah menghafalkan. Tentunya hafalkan matannya, karena matan dari kitab itu merupakan gambaran garis besar dari isi kitab tersebut. Hafalkan matannya, fahami penjelasannya, terapkan di dalam percakapan kita dan juga di dalam ketika kita membaca kitab. Ya, sedikit demi sedikit ya. Kita tidak menuntut langsung alim, langsung pinter, enggak. Tapi pahamilah sedikit demi sedikit, insya Allah dengan bertahap, maka kita akan diberi kemudahan untuk bisa dan dimudahkan untuk bisa memahami tentang kaidah-kaidah nahwu ini. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.